ada seekor kerbau yang bisa melewati jendela yang bergisi. Kepalanya sudah keluar, tanduknya sudah keluar, badannya sudah keluar, kakinya, keempat kakinya sudah keluar lewat jendela itu. Tetapi dia tidak bisa melewati jendela itu karena ekornya. Kok bisa? Cerita itu menunjukkan bahwa meskipun kita sudah secara pemikiran, secara akal budi sudah sampai, tetapi kita tidak mudah untuk melepaskan ego kita. Ego kita itu sulit dilepaskan. Hampir tidak mungkin ego kita itu dilepaskan. Hampir tidak mungkin. Padahal untuk mencapai puncak karier tadi yang disebut pencerahan, ego itu harus lepas. Harus lepas. Nah, proses meditasi adalah proses melepaskan ego dan membumikan apa yang kita peroleh dengan aturan-aturan baru, dengan menemukan pola-pola hidup baru. Nah, seandainya kita sudah mencapai pencerahan, entah itu pencerahan kecil atau pencerahan besar, entah itu satori atau kenso kalau di zennya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita berhenti di situ? Tidak. Kalau Buddha setelah mengalami pencerahan dia berhenti di situ, kita tidak akan menjadi muridnya Buddha. Pasti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Buddha? Buddha mengajarkan, menularkan apa yang dialami ke murid-muridnya, ke masyarakat, ke semua makhluk. Dengan melepaskan ego, berarti kita melepaskan, atau istilah bahasa Inggrisnya itu extinguish, keinginan-keinginan kita, yang artinya padam. Padam itu sering digunakan sebagai terjemahan dari nibbana. Kalau kita sudah sampai di dalam karier kita, puncak karier kita, entah itu secara duniawi ataupun secara spiritual, pertanyaan yang selalu menghantui kita, selalu mengikuti kita adalah what next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setiap individu jawabannya akan berbeda, dan itu terkait sekali dengan meditasi. Tidak bisa lepas dari meditasi, karena dengan meditasi itu kita berusaha terus untuk mengasah wisdom kita, untuk makin menipiskan ego kita, makin menipiskan keinginan kita, menipiskan nafsu kita, menipiskan carut-marut yang ada di dalam diri kita, dan diharapkan kita akan mencapai kepadaman itu. Meskipun saya tahu persis itu sangat sulit, tetapi kita harus mencoba. Sebelum kita merasa enough, that's enough, itu biasanya kita akan kemerungsung terus, mencari terus, terlepas dari usianya. Kita akan mencari terus. Tapi kalau kita dengan meditasi bisa mengatakan that's enough, saya harus mulai sesuatu yang baru, saya harus menerapkan apa yang saya peroleh kepada sesama saya, kepada semua makhluk, maka itu langkah yang harus kita tempuh. Itu bagi saya merupakan suatu refleksi tersendiri.
Dan saya tidak tahu akhirnya di mana, tetapi itu langkah yang memang saya tempuh.